Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Baik, kita lanjutkan pertemuan minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas apa perbedaan utama antara fondasi dalam dengan fondasi dangkal ya, fondasi dangkal. Intinya kalau fondasi dalam dia mendapatkan daya dukung dari ujungnya dan daya dukung dari selimutnya. Daya dukung dari selimutnya disebut Hs, daya dukung ujungnya disebut Hp, daya dukung total di atas disebut sebagai Hu, di mana Hu sama dengan Hs plus Hp. Adapun Hi daya dukung izin atau Hi allowable sama dengan daya dukung ultimate dibagi dengan seperti faktor. Ini sebagai faktor kurang lebih sama dengan 3. Ya, ini kemarin sudah kita bahas di sini. Kemudian ini perbedaan fondasi dangkal sama dalam, menegaskan yang tadi. Kalau fondasi dangkal itu daya dukungnya hanya dari ujung saja. Kalau fondasi dalam daya dukungnya dari ujung dan selimut. Ujung dan selimut. Ujungnya disebut Hp, selimutnya disebut Vs. Mana V ultimate sama dengan Vp plus Vs. Nah, ini kemarin kita sudah ini sekali ulangi lagi. Ini ada Vp, ini ada ada Vs, di sini ada Hu. Ini rumus-rumusnya nanti ya. Ini kemarin sudah kita terangkan kenapa kurang kelebihan, kekurangan, dan kenapa harus fondasi. Ini adalah salah satu spek dari tiang panjang wika, ada diameter dan seterusnya. Yang paling penting adalah kita lihat ini ada diameter, ini ada tiap diameter ada kelasnya masing-masing. Terus setiap kelas itu nanti punya allowable aksial, ini allowable bending. Jadi ini adalah kekuatan Hi allowable tapi untuk tiangnya, bukan daya dukung tanahnya. Ini adalah momen izinnya. Nanti untuk perencanaan memerlukan. Jadi kalau daya dukung tiang yang kita hitung tadi ini berdasarkan tanahnya, ini berdasarkan kekuatan tanah. Yang di tabel ini adalah berdasarkan kekuatan bahan atau materialnya. Nanti mungkin minggu depan akan kita bahas keterkaitan antara tanah sama material itu. Nah, ini spek yang punya wika tapi yang versi baru, intinya hampir sama. Ini ada diameter, ini ada kelas, ini ada daya dukung aksial izin, ini ada bending moment untuk crack retak, ini bending moment untuk ultimate. Ini dari kekuatan bahan tiang panjangnya, ya, bahan tiang panjangnya sesuai spek materialnya. Oke, baik, kemarin ini sudah, kita lanjut aja. Nah, ini dari alat cara memasangnya juga macam-macam. Ada yang dipancang, dipukul, ada yang diinjeksi seperti ini. Nah, ini injeksi yang terbaru yang bisa sampai sekarang bisa sampai 250 ton. Ini tahun 92 ini masih hanya mampu untuk 25 ton izin ya. Ini caranya ada dipanjang, ada diinjeksi. Ini kalau misalkan ditekan, dipaksakan sudah sampai tanah keras, maka biasanya materialnya yang kalah duluan. Nah, maka dari itu kita perlu ngecek kekuatan material bahannya itu nanti untuk desain. Baik, ada juga yang dibor. Kemudian ini kemarin sudah sondir, boring dan seterusnya. Oke, baik.
contoh perhitungan sudah kemarin. Nah, sekarang gini, kan kita lanjutkan yang ini. Dalam rancangan tiang, pondasi tiang kan, kalau bebannya besar untuk gedung bertingkat 3, 4, 6 lantai, 20 lantai bahkan mungkin, kan tidak mungkin tiangnya itu hanya satu. Kalau untuk tiangnya satu, itu memerlukan tiangnya diameternya sangat besar. Dan itu kan tidak memungkinkan alatnya, bagaimana konstruksinya. Maka dari itu salah satu cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan tiang grup. Tiang grup itu apa? Jadi kalau ini yang kotak-kotak ini adalah kolom ya, yang merah ini adalah kolom. Nah, beban kolom itu kan tentunya akan sangat besar untuk gedung yang tinggi, atau untuk pilar jembatan atau flyover segala macam, tentunya akan sangat besar. Baik itu beban yang besar, misalkan ini tampak samping ya, katakanlah ini bornya, ini reaksi dari ada baik beban vertikal, beban momen maupun beban horizontal itu akan sangat besar di bornya. Pada itu diperlukan banyak tiang pancang yang disebut sebagai tiang pancang grup. Nah, bagaimana cara menyusun tiang pancang grup itu? Ada rule of thumb-nya atau cara-caranya. Kalau tiangnya 3, kira-kira penyusunannya seperti ini. Kalau 4 seperti ini. Kalau 5 seperti ini. 6, 7 dan seterusnya. Sampai di sini ada yang 14 sampai 15. Nah, ini adalah tipikal penyusunan tiang grup untuk yang, nah ini ada caranya. Untuk yang dimana gaya arah MX atau MY-nya kira-kira setara. Jadi ini kan kira-kira kan bujur sangkar ini. Kira-kira kan bujur sangkar. Hampir semua ini dibuat rata. Namun untuk abutmen jembatan atau pilar jembatan mungkin agak sedikit lain karena lebarnya beda. Yang ini kebanyakan untuk pur gedung. Ya, ini yang ini untuk gedung. Nah, jarak antar tiang, nah, kalau misalkan ini ada tiang, ini ada tiang, ya. Ini kan ada purnya itu, dapurnya. Ini disebut sebagai D atau diameter. Nah, jarak as-as ini disebut sebagai S atau disebut sebagai spacing. Nah, spacing ini yang direkomendasikan adalah 2,5 D sampai dengan maksimum 5 D. Jadi kalau saya punya diameter tiang itu adalah 30 cm, maka jarak spacing minimumnya setidaknya adalah 2,5 kali 3 minimum. Kalau misalkan kita ambil S sama dengan 3, maka 3D maka ini adalah jaraknya 90 cm. Kenapa kok jarak ini diatur? Karena kalau semakin dekat jarak antar tiang, maka daya dukungnya jadi tidak efektif. Nanti ada overlap. Nah, terlalu jauh juga tidak efektif, purnya terlalu besar. Nah, maka ini ada saran 2,5 sampai 5 D untuk meningkatkan efisiensi daya dukung. Nah, apa itu efisiensi daya dukung? Nah, ini adalah seperti ini konsepnya. Semisal kita punya tiang pancang 9 buah seperti ini. Kita punya tiang pancang 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita pancang seperti ini. Maka kalau kita lihat dari samping seperti yang tampak di gambar atas ini. Seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Daya dukung tiang itu kan tiap satu tiang ya, tiap satu tiang. Jadi kalau ada tiang yang berdekatan, misalkan ini satu tiang, ini katakan tiang A, ini tiang B, maka dia didukung oleh tanah sekitarnya di sini.
Ini yang mendukung ujung maupun terutama yang ujungnya. Nah, tiang B juga begitu, ada tanah yang mendukung ini. Nah, semakin dekat antara tiang, maka ada overlap tanah. Jadi tanah yang berada di atasnya mendukung tiang kiri maupun tiang kanan. Nah, karena ada overlap itu, maka QU daya dukung tiangnya itu menjadi turun kecil. Karena apa? Karena ada tanah yang berada di antara ini, di antara tiang-tiang ini mendukung tiang kiri maupun kanannya, mendukung dua buah tiang. Maka secara grup daya dukung tiang itu akan menurun. Maka dari itu ada istilah daya dukung tiang grup atau disebut dengan XI. Ini adalah faktor efisiensi daya dukung tiang grup. Ini faktor efisiensi tiang grup itu disebut sebagai XI. Nah, XI ini nilainya mulai dari 0 sampai 1. Kalau tiangnya jauh berarti daya dukungnya dikalikan 1. Kalau semakin mendekat, misalkan tinggal separuhnya berarti ya nilainya 0,5. Jadi daya dukung izin tiangnya dikalikan separuhnya. Bagaimana itu prakteknya? Nah, prakteknya ini ada rumus yang namanya rumus konverse Labare. Ini salah satu saja, ada banyak yang lain. Ya, ada banyak yang lain. Ini untuk menghitung berapa efisiensi tiang grup. Biasanya efisiensi tiang grup. Ada rumusnya seperti itu. Ini apa yang dimasukkan tergantung satu jumlah barisnya, jumlah baris dalam satu grup tiang. Misalkan ini ada satu grup yang seperti ini. Nah, ini jumlah barisnya kayak ini ada 3. Jumlah kolomnya ada berapa? Jumlah kolomnya juga ada 3. Kebetulan sama ya. Bisa juga mungkin 3 kali 2, 3 kali 4, 2 kali 3 dan seterusnya. Ini tinggal masukkan rumus di sini. Ini ada N1, ada N2, kemudian ada theta. Apa ini theta? Theta ini adalah arkes tangen D per S. Apa itu D? D adalah diameter tiang, S adalah jarak spasi tiang. Jadi yang mempengaruhi efisiensi grup itu adalah 1 jumlah baris, 2 jumlah kolom, 3 spasi. Ya, spasi. 4 adalah diameter. Spasinya semakin jauh, maka efisiensinya semakin tinggi, seperti yang ditekan tadi. Dan sebaliknya. Umumnya S minimum 2,5D, tapi kalau saya sarankan untuk gampangnya 3 kali diameter. Biasanya dipasang adalah 3 sampai optimumnya itu 3 sampai 3,5D. Sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi tiang grup itu mungkin sekitar 0,7, 0,8 dan seterusnya. Sekitar ini. Maka akan lebih enak kalau 3 kali diameter jaraknya. Contoh perhitungan seperti ini. Misalkan tiang grup ada 12 buah. Ini 3 kali 4. Kan kita punya grup tiang ini 3 kali 4. Kemudian diameter tiangnya adalah 30 cm, spacing antar tiangnya adalah 100. Ini 100 ini berarti kalau kan 3D lebih dikit, nah dibulatkan. Kalau 390 ini jadi 100. Kita punya kedalaman tiangnya 20 meter. Kita tahu setelah dihitung dengan rumus sondir dan bor itu Ki izinnya 25 ton. Jadi misalkan kalau satu buah tiang itu diketahui ini punya Ki izin sama dengan 25 ton ya. Kemudian kalau misalkan 25 ton ini ada 12, mestinya kan 25 kali 12. Tapi karena ini ada efisiensi grup, maka kita kita harus mengurangi daya dukung itu. Dengan rumus ini ditanya, dengan persoalan seperti ini ditanya, berapa efisiensi tiang grupnya? Berapa daya dukung tiang dalam grup? Berapa
daya dukung satu tiang dalam grup, kan gitu ya. Kalau satu tiang tidak dalam grup kan sudah ketahuan ini 25 ton. Tapi kalau dalam grup mestinya kurang dari 25 ton. Karena tadi nanti harus dikalikan dengan efisiensi yang ini. Ya, karena tanahnya overlap yang mendukung. Baik, ini bagaimana cara menghitung pertanyaan ini? Jawabannya seperti ini. Kita tahu tadi 3 kali 4 ya. Oke. Itu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ini jumlah barisnya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi jumlah barisnya ada 3. Jumlah kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus kita hitung D per S. Nah, D kan diameter, S adalah spasi. Diameternya 30 cm, spasinya 100 cm. Kita ketemu D per S 0,3. Terus kita harus ngitung theta. Theta adalah arkes tangan dari D per S. Jadi ya, theta kan sama dengan arkes tangan dari D per S. Nah, karena D per S-nya 0,3, tinggal masukkan saja ini. Maka kita tahu theta sama dengan 16,7. Ya sudah, tinggal dimasukkan dalam rumus ini. N1-nya adalah 3, N2-nya adalah 4, N2-nya 4, ini N3, ini 3, ini 4. Kan begitu ya. Tetanya ini berapa? 16,7. Berarti 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Berarti 2 kali 4 ditambah dengan 3 kali 3 dibagi 90. Ini ada derajatnya. Derajat kalikan ini 16,7 juga ada derajatnya. Jadi sehingga nanti derajatnya saling menghilangkan. Nah, setelah dihitung ketemulah 1 minus sekian ya. Jadi yang ini adalah 0,28, 1 minus sekian. Ini ketemu 0,7. Jadi efisiensi tiang grup saya adalah 0,737. 1. Berapa daya dukung total tiang dalam grup? Ya. Jumlah tiangnya kan 12 ya. 12 dikalikan IJ-nya 25 ton dikalikan efisiensi ini tadi. Jadi ini 12 kali 25, ini kita ketahui kali ini. Tinggal ini. Jadi karena punya jarak tadi ini bukan 1, tapi menjadi 0,7. Bukan 1, tapi menjadi 0,7. Terus berapa daya dukung satu tiang dalam grup? Ya berarti tinggal satu tiang itu izin awalnya 25 ton dikalikan dengan efisiensinya ini, tinggal dia boleh hanya menerima ini saja. Tinggal menerima 18,43. Jadi dari sini diambil kesimpulan bahwasanya kalau tiang panjang atau tiang bor itu dibuat dalam grup, maka daya dukungnya akan menurun. Menurun seberapa? Dikalikan dengan faktor yang namanya efisiensi tiang grup. Ini efisiensi tiang dalam grup. Nah, ini jadi dikalikan faktor yang angkanya kurang dari 1. Nah, angkanya ini bisa dihitung dengan salah satunya dengan rumus konverse Labarre yang ini. Konversi namanya konverse Labarre. Nah, sebenarnya banyak rumus yang lain, tapi rumus ini adalah paling konservatif, memberikan angka yang paling aman. Nanti kalau sudah terbiasa, mungkin kita bisa menggunakan rumus-rumus yang lain. Dalam pertemuan berikutnya yang akan saya jelaskan. Salah satu dulu kita kuasai. Nah, ada juga yang melakukan eksperimental. Jadi kalau yang ini tadi kan dari rumus, ada yang melakukan eksperimental seperti ini. Ada yang efisiensi grup dibandingkan dengan diukur sesungguhnya di lapangan. Mungkin ini kita tidak perlu bahas dulu. Oke, baik. Ini ada juga dari pengalaman berdasarkan di buku belajar
bercadas 60 diperoleh kesimpulan. Untuk sebuah tiang grup yang dipancang, driven pile itu artinya dipancang pada tanah pasir, dengan spasi kurang lebih besar dari 3D, maka efisiensi tiang itu boleh sama dengan 1. Ini menurut Bercadas ya. Kalau ingin dihitung tepatnya ya dari rumus konversi Labari tadi salah satunya. Tapi ini menurut pengalaman Bercadas, bila kita melakukan pemancangan di tanah pasir dengan spasi yang sudah lebih besar dari 3D, maka efisiensi grupnya itu boleh dianggap kurang lebih sama dengan 1. Tapi kalau misalkan kita hitung pakai konversi Labari, berarti kan kita posisinya lebih aman. Adapun untuk bor, tanah bor pile pada tanah pasir dengan spasi ya sampai sama, kurang lebih sama dengan 3 kali D, maka efisiensi grupnya itu 2/3 sampai dengan 3/4. Berarti kalau menggunakan bor, menurut Bercadas, efisiensinya itu kalau spasinya 3D itu berarti 2/3 itu 0,67 sampai dengan 0,75. Ya, jadi ini sama-sama 3D-nya, spasinya sama-sama 3D-nya, yang satunya dipancang, yang satunya dibor, maka efisiensi grupnya akan masih lebih besar yang dipancang. Ini menurut Bercadas. Kalau dari konversi Labari tadi kan sama sekali tidak melihat apakah itu dipancang atau dibor. Pokoknya yang penting spacingnya berapa bisa dihitung efisiensi grupnya. Mana yang lebih aman? Yang lebih aman tetap yang konversi Labari. Tapi biasanya untuk efisiensi di lapangan kalau sudah punya jam terbang tinggi maka hal-hal yang seperti Bercadas sampaikan ini nanti bisa menjadi pertimbangan. Dan kita pertimbangkan dengan rumus-rumus efisiensi grup yang lain. Oke, saya kira untuk daya dukung tiang grup ini tadi sudah selesai. Kesimpulannya adalah bahwasanya untuk penggunaan tiang panjang dalam grup, maka yang pertama grupnya adalah perlu diatur sedemikian rupa. Ya. Yang pertama perlu diatur layout grupnya. Yang kedua perlu dibuat diatur spacingnya. Disarankan 3 kali diameter. Kemudian yang ketiga perlu dihitung efisiensi tiang grupnya. Ya. Oke, saya kira itu yang jelas daya dukung sebuah tiang dalam grup akan lebih kecil daripada daya dukung sendirian secara individu ya, karena perlu dikalikan dengan efisiensi tiangnya. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Diskusi selanjutnya nanti bisa dilanjutkan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.